karena narasumber sudah hadir. Tapi sebelum kita masuk, saya akan coba sedikit membacakan kurikulum vitae dari narasumber, biodata narasumber ya. Narasumber pertama kita pada malam hari ini dari teman-teman dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat. Di sini ada Kakanda Bapak Dr. Tuan Guru Kiai Haji kita Abdul Aziz Soekarnawadi ya. Selamat malam Kakanda. Saya bacakan sedikit riwayat beliau ya. Jadi beliau aktivitas saat ini beliau satu menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus beliau sebagai Ketua Pengurus Wilayah Dewan Ulama Thariqah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2022. Ketua 1 Idarah Subiah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah ya. Jatman Kabupaten Lombok Timur prodi 2019-2024 dan anggota Departemen Kemusridan Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Indonesia. Oke, baik teman-teman, bisa kita mulai ya. Tenggara Barat prodi 2018. Sudah ada suara saya? 2023. Anggota Komisi Uhwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia 2020-2025 dan anggota Komite Dakwah Khusus MUI Nusa Tenggara Barat 2019-2024, anggota Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-undangan MUI Lombok Timur 2020-2025, anggota Dewan Pakar Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Lombok Timur, khatib dan penceramah di Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center 2017 sampai dengan sekarang. Masyayikh Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan MDQH Pancor Lombok Timur 2017 sampai dengan sekarang. Pembina Pondok Pesantren Ridol Walidain Nahdlatul Watan Batu Bangka Jigi Lombok Timur 2020 sampai sekarang. Dosen Institut Agama Islam Hamzan Wadi IAIH NW Pancor Lombok Timur 2013 sampai sekarang. Nah, itu dan banyak sekali jabatan-jabatan beliau ya, Bapak Tuan Guru kita, Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi ya. Dan itu beliau mungkin kalau saya bacakan kurikulum yang lebih lanjut mungkin habis waktu kita nanti. Lebih banyaknya lagi nanti langsung Bapak Doktor nanti yang menyampaikan sedikit sekilas umum terkait dengan biografi beliau. Itu sekilas pintas dari moderator. Sebelum kita lanjut, karena narasumber kedua kita dari Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Timur. Baik teman-teman peserta yang saya hormati, malam hari ini kita akan coba membedah terkait dengan dunia kepariwisataan. Yang tema besarnya adalah kita akan berbicara tentang strategi dan pengembangan pariwisata kita yang ada di Nusa Tenggara Barat berbasis digitalisasi. Tentu juga nanti ada hal yang perlu kita bedah ya, karena Kementerian Pariwisata kita hari ini, bukan hari ini saja, itu anak kandung itu disebut dengan Pok Darwis itu. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga kita hadirkanlah diskusi kita pada malam hari ini, membedah bagaimana pariwisata kita bisa menumbuhkan ekonomi, pengaruh ekonomi, sampai dengan seperti apa. Lebih-lebih Bapak narasumber kita malam hari ini sempat hadir juga di wilayah kita ketika seminar 3 sektor Selatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat berbicara tentang potensi ekonomi. Nah, sehingga beliau juga di sini banyak sekali hal yang perlu kita gali juga ya. Nanti selesai diskusi kita coba akan merekomendasikan kira-kira untuk objek-objek kita seperti apa strategi pengembangannya, ataukah seperti apa sebenarnya wisata yang bisa menghasilkan ekonomi kreatif, ekonomi ke masyarakat seperti apa. Nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber pertama kita Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi ya. Dan narasumber kedua kita Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur Bapak Ahmad Roji SE. Saya tidak akan berpanjang kalam, teman-teman sahabat SCT Group yang saya hormati. Saya coba akan langsung persilahkan kepada narasumber kita untuk memaparkan, menyampaikan kita diskusi kita pada malam hari ini. Untuk diinformasikan terakhir,
Malam ini kita live langsung di teman-teman dari publiknusantara.com dan kita live-nya juga di forestjatius.co.id dan channel YouTube Ekosistem Channel TV. Ya, selamat menyaksikan bagi teman-teman yang nggak bisa ikut Zoom, bisa lihat di live streaming di YouTube kita. Kira-kira itu dari saya, pengantar dari moderator. Langsung saja saya persilahkan kepada kakanda saya, narasumber malam hari ini, Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Host. Baik, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan, sama-sama kita banggakan Bapak Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang juga alhamdulillah pada malam hari ini akan banyak memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang saya hormati juga Bapak Moderator yang semangatnya luar biasa, padahal saya agak ngantuk tapi mendengar suaranya saya langsung cigah ya, kalau bahasa Lombok itu lah ya, langsung segar bugar. Masya Allah. Tabarakallah. Dan ucapan terima kasih tentunya. Ucapan terima kasih tentunya yang tak terhingga, apresiasi juga yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan diskusi ini di masa di mana semua kita tahu pariwisata ya terbilang ya relatif mengalami kelumpuhan, walaupun insya Allah tidak sampai kritis, dan kita berharap berkat diskusi ini kita dapat segera membangkitkannya sebangkit-bangkitnya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku peserta diskusi cerdas ini yang juga pastinya cerdas-cerdas semua insya Allah, dan mudah-mudahan melalui diskusi ini kita pun semakin dapat meningkatkan kecerdasan kita, terutama dalam ini temanya menurut saya sangat penting. Jujur saya diminta oleh Dinas Pariwisata Provinsi dan juga langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menjadi bagian dari unit atau unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memang jujur, kalau saya boleh jujur, latar belakang saya bukan kepariwisataan sebetulnya. Tetapi karena memang unsur atau penentu kebijakan di BPPD ini diambil dari berbagai unsur, di antaranya adalah unsur akademisi. Dan saya sebagai seorang akademisi yang juga di sini ingin memberikan penekanan bahwa siapapun, tidak hanya yang berlatar belakang pariwisata, akademisi, non-akademisi, siapapun, rakyat Indonesia, rakyat jelata sesungguhnya memiliki tanggung jawab. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama bagaimana merawat bangsa ini dan merawatnya dari segala sisi dan memajukannya. Di antaranya tentunya melalui sektor pariwisata. Dan itu siapapun memiliki tanggung jawab dan kewajiban bersama demi kemajuan bangsa kita, insya Allah. Nah, karena saya juga berlatar belakang pendidikan agama Islam sesungguhnya, maka saya merasa tidak berlebihan kalau saya menyampaikan beberapa poin sebagai motivasi terlebih dahulu. Dan kita semua tahu mayoritas rakyat Indonesia kan beragama Islam, maka insya Allah apa yang saya sampaikan di malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mengapa kita harus mempromosikan dan membangkitkan pariwisata kita? Apakah ada motivasinya dalam hukum atau agama Islam? Maka saya ingin menjawab bahwa sangat-sangat ada. Bahkan sangat berkaitan erat dengan keimanan kita sebagai umat Islam. Mengapa saya katakan demikian? Percaya atau tidak, membangkitkan pariwisata di Indonesia ini ya adalah sama dengan kita meningkatkan keimanan kita. Loh, kok bisa begitu? Ada sebuah hadis menyebutkan, maka ya'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya.
Dengan kita mempromosikan, memajukan pariwisata kita, maka itu sama artinya mengundang banyak tamu datang ke negeri kita, datang ke daerah kita. Semakin banyak tamu yang berbondong-bondong termotivasi untuk datang berwisata di daerah kita, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan keimanan kita dengan memuliakan tamu, memuliakan para wisatawan tersebut. Jadi, ya lagi-lagi innamal a'malu binniyat. Mari kita berniat mempromosikan pariwisata ini atas dasar kita meningkatkan keimanan kita dengan cara mengambil banyak peluang untuk bagaimana kita turut mengundang tamu dan kemudian kita memuliakan, memberikan servis yang sebaik-baiknya kepada tamu-tamu tersebut. Selanjutnya, untuk tentu saja membangkitkan pariwisata ini kita bersama adalah bagian daripada wujud cinta kita kepada tanah air. Dan sudah tidak dipungkiri lagi, tidak dapat diragukan, ya, kecuali oleh mereka yang tidak paham, oleh mereka yang berhati sempit. Tidak diragukan lagi bahwa cinta tanah air adalah minal iman, kan begitu, hubbul watani minal iman. Dan bagian daripada ekspresi kita dan cara kita untuk mewujudkan atau mengekspresikan cinta kita kepada tanah air. Sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air, bukti cinta kita kepada tanah air adalah diantaranya adalah merawat pariwisata kita. Nah, siapapun sebetulnya bisa berperan dalam hal ini. Hanya dengan mempromosikan. Lalu bagaimana kita mau mempromosikan saat-saat ini kan pandemi dan lain sebagainya. Tema daripada diskusi cerdas ini adalah jawabannya, yaitu dengan digital. Kita tahu semua bahwa kita hidup di era globalisasi. Apa maknanya globalisasi? Maknanya adalah segala sesuatu dapat mengglobal dengan mudah pada saat ini. Apapun bisa tersebar dengan cepat dan luas, ya. Bukan hanya corona yang bisa tersebar. Berita apapun, informasi apapun, walaupun ada di kampung-kampung, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini kan belakangan ini, misalnya di Padang ya, yang isu pemaksaan jilbab itu kan ternyata sudah bertahun-tahun lama, namun namanya sekarang sudah zaman globalisasi dan digitalisasi, jadi sekarang cepat menyebarnya. Dan baru-baru juga masalah dinar dirham itu ya, pasar itu yang baru ditangkap ya pelakunya. Itu kan ternyata malah bertahun-tahun silam sudah dijalankan, tapi kok bisa heboh sekarang? Itulah karena sekarang sudah saatnya digitalisasi dan globalisasi. Kenapa kita tidak berpikir lebih serius saat ini membangkitkan pariwisata, mempromosikan pariwisata dengan digital? Dan berbicara tentang latar belakang saya sebagai akademisi muslim dan pemikir muslim, digitalisasi juga tidak lepas dari implementasi terhadap anjuran sang Rasulullah SAW, di mana beliau pernah mengatakan yassiru wala tu'assir, permudahlah dan jangan mempersulit. Di dalam kitab suci Al-Quran pun ditegaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan. Tentu saja digitalisasi ini adalah sarana kemudahan dalam melaksanakan apa saja yang kita inginkan. Tentu akan jauh lebih mulia apabila sarana kemudahan ini digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Kita tahu kalau kita buka internet, kita buka ini kan banyak hal negatif ya yang sengaja maupun tidak sengaja muncul di depan mata kita. Maka perlu kita imbangi, selain menjalankan anjuran Nabi untuk memudahkan, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan mempersulit. Sekarang ini untuk mempromosikan sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita juga, produk-produk kita, ya, titik-titik wisata kita, wisata religi yang kita miliki, terutama di daerah Nusa Tenggara Barat ini, itu kita dapat melakukannya dengan digitalisasi agar segera meluas kekayaan daerah kita tercinta ini. Dan itu sederhana. Kalau tidak mampu mempromosikan, ya baik lewat internet, Facebook,
Instagram, YouTube, dan seterusnya, minimal, ini penting, minimal jangan memposting hal-hal yang tidak baik. Itu loh. Kan ada hadis mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik atau jangan berkata buruk. Gitu loh. Atau diam. Diam sama sekali. Tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, tidak mampu, ya sudah, minimal jangan berbuat yang memudaratkan, yang merugikan orang lain. Misalnya kita tidak mampu secara konkret mempromosikan apa yang kita miliki, minimal, dan ini penting sekali, minimal jangan memposting hal-hal yang tidak baik tentang daerah kita, tentang apa ya. Karena kita, jujur saja, saya buka kadang-kadang banyak berita-berita, belum lagi perilaku-perilaku dan lain sebagainya yang tidak baik. Itu kalau sampai tersebar kemana-mana, orang jadi mikir-mikir ke daerah kita, ya ternyata, oh Lombok ya, oh NTB ya, oh NTB itu yang disebutlah hal-hal, saya tidak mau menyebutkan supaya tidak menjadi polemik ya. Seperti itu, jangan memposting hal-hal yang tidak baik. Dan tentu lebih promotif lagi gitu ya, kita memposting segala yang baik tentang daerah kita. Sederhananya begini, saya pernah, salah satu program daripada BPPD NTB adalah mempromosikan memang lewat digital ini. Memang channel YouTube dan beberapa media BPPD NTB belum begitu proaktif dan masih sedang proses, insya Allah. Ini masukan. Saudara-saudara kita yang hadir di sini, jika ada yang tinggal di dekat, misalnya sebutlah ada pondok pesantren, misalnya. Pondok pesantren jika ada hal-hal yang indah, misalnya penampilannya, walaupun itu bukan titik wisata ya, bukan daerah wisata, secara resmi ya, secara formal. Tetapi keindahan-keindahan tanamannya misalnya, bangunannya misalnya, kerapian santrinya, itu bisa menarik wisatawan. Di mana itu tempat yang rame-rame, saya bule itu kan suka itu rame-rame di sana, santri-santri rapi, terus mereka kok lucu-lucu, kok lucu-lucu, lugu-lugu, kayaknya pengen ketemu sama anak-anak itu. Itu kan tidak banyak orang terpikirkan ke sana. Di samping makam keramat misalnya, kan itu juga bisa wisata religi. Ada yang tinggal di dekat makam misalnya makam Selaparang ya di Suela. Buat itu syuting, buat konten, kalau tidak mau paling tidak fotonya, lalu disebarkan informasinya, makam ini adalah makam raja dan lain sebagainya. Di KLU saya pernah ke Lombok Utara, itu saya waktu itu ke sana untuk dakwah ya, pengajian, ceramah. Saya yang bawa mobil. Itu di tengah jalan saya temukan ada makam. Ini kalau hadir di sini orang Lombok Utara, itu nanti coba di komen atau di mana kalau dibuka, kasih tahu itu daerah desa apa namanya. Makam kuburan di tengah jalan. Jadi mobil itu ngerem gitu. Jadi harus minggir gitu. Karena makamnya itu di tengah jalan. Di tengah jalan, dan jalannya hot mix. Jalannya itu aspal. Dan ternyata makamnya itu di tengah-tengahnya persis. Yang Lombok Utara tolong nanti disampaikan bagaimana asal muasal dan sejarahnya. Kok bisa? Kenapa kok bikin jalannya nggak misalnya mengkol gitu ya, atau apa? Kenapa harus, atau seperti apa sih sejarahnya misalnya? Atau kalau memang jalannya yang duluan, kenapa dimakamkan di situ? Nah itu kan, itu menarik. Itu kan sangat, di dunia itu mungkin kayaknya nggak ada kuburan di tengah jalan. Walaupun bukan jalan besar ya, tapi jalan udah hot mix, jalan bagus gitu. Itu difoto kah, dibikin video kah, dibikin vlog lah, ini makam apa di wilayahnya di sini, lalu disebarkan. Sebarkan ya, siapapun sekarang orang kan makan di foto disebar. Ya itu kan nilai promosinya di mana? Ya oke lah mungkin makanannya. Tapi kan kadang-kadang juga tidak dicantumkan gitu kan, restoran mana, makanannya rasanya bagaimana, datanglah atau apa, kan tidak juga. Ya hanya posting dirinya sendiri aja gitu. Ya oke, no problem. Tapi cobalah kita berpikir hal-hal ringan kita lakukan, tapi ternyata bernilai kontribusi yang besar bagi tanah air kita, bagi daerah kita. Misalnya ketemu makam seperti itu, foto, sebarkan, pancing orang-orang untuk
penasaran kok ada. Nah, akhirnya pada berdatangan. Ada juga di Lombok Utara itu kurma ya, tumbuh. Itu promosikan itu kan sekarang di zaman pandemi ini kan serba orang pegang HP aja. Nah, yuk, sekarang saatnya kita menjadi YouTuber YouTuber dadakan barangkali. Silahkan, tidak masalah. Saya juga punya channel YouTube walaupun belum maju lah ya. Masih ibarat negara itu kan negara berkembang lah gitu ya. Silahkan mungkin yang mau channel atas nama saya di YouTube ada Abdul Aziz Soekarnawadi. Di sana juga insya Allah mudah-mudahan ada hal-hal yang ada konten-konten yang memberi kemanfaatan kepada kita semua. Kemudian, tapi saya pikir memang sebenarnya di benak ini banyak hal ya. Tapi karena waktu terbatas dan juga ini adalah diskusi cerdas, nah, jadi kita utamakan banyak-banyak berdiskusi. Selain itu ada juga narasumber kita yang sudah kita tidak sabaran lagi mendengarkan pencerahan-pencerahan dan pencerdasan dari beliau. Karena itu barangkali saya cukupkan tentang biografi. Saya pikir sudah terlampau banyak tadi disebutkan aktivitas sehari-hari saya. Tapi tadi ada yang terlewatkan tempat tanggal lahir saya. Jadi saya lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1984. Ya, jadi lahir di Mekah, besar di Mekah, tamat SD di Mekah, dan kemudian SMP, SMA di Lombok, selanjutnya S1, S2, dan S3 di Timur Tengah. Selebihnya bisa kunjungi website pribadi saya yaitu aziznawadi.net atau langsung channel YouTube saya juga bisa, Abdul Aziz Soekarnawadi. Itu saja barangkali. Terima kasih, mohon maaf jika terlalu panjang lebar. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.